Baik, di sini saya akan meringkas bab 4. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 pagi, semester 5, NIM 19 10 41 69 00. Dosen Adi Mursalin SEMM, Makul Perilaku Organisasi. Sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Sikap, Perilaku, dan Kepuasan dalam Bekerja. 1. Pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberikan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungan dengan perilaku. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting sebab komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja bermuatan evaluasi positif atau negatif yang dipunyai kepuasan kerja oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. 2. Sikap dalam bekerja. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia lahir. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan cenderung terhadap aspek lingkungannya. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Kreitner and Knicky tahun 2005. Sikap adalah pernyataan penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Purba 2013 sampai 2019 B. Purba et al. 2019, Purba 2020 B. Purba Nainggolan et al. 2020. Revida et al. 2020, Singayan et al. 2020, Zaman et al. 2020. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni A. Job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. B. Job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organisation commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi berserta dengan tujuan-tujuan dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Aspek-aspek sikap menurut pendapat Scott and Batman, Kreitner and Knicky 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. A. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan
pendapat tertentu tentang objek sikap. B. Komponen efektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat berhubungan dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. C. Komponen konatif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Kreitner and Kinicky 2005. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni 1. Objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. 2. Mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. 3. Berintensitas atau sederajat, karena dalam. Terus yang ketiga, perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen Perovitz 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung risiko. Menurut Sinomo Wethon 2005 dalam Tahir 2014d, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu 1. Bekerja tulus, 2. Bekerja tuntas, 3. Bekerja benar, 4. Bekerja keras, 5. Bekerja serius, 6. Bekerja kreatif, 7. Bekerja unggul, 8. Bekerja sempurna. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Kreitner dan Kinicky 2003, yaitu motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Terus sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang berbeda dengan nilai. Terus keyakinan merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Keyakinan merupakan hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Terus imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi mempengaruhi pengukuhan ini didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Terus ada budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini
akan menjadi beban ability. 5. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja, beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lain. Faktor-faktor kepuasan kerja: kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, manajemen kerja, kondisi kerja, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, komunikasi, aspek sosial dalam pekerjaan, dan fasilitas. 6. Beberapa korelasi kepuasan dalam kerja, motivasi, keterlibatan dalam pekerjaan, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, komitmen organisasi, ketidakhadiran, berhentinya karyawan, dan stres yang dirasakan. 7. Mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan bekerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu A. Angka nilai global tunggal atau single global rating. 2. Skor penjumlahan. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah 1. Kerja yang secara mental menantang. 2. Ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan sekerja yang mendukung. 5. Jangan lupakan kesesuaian antar kepribadian pekerja. 6. Ada dalam gen. Efek kepuasan dalam bekerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. 3. Kepuasan dan tingkat keluar masuk karyawan. 8. Respon ketidakpuasan karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. 1. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meningkatkan organisasi. 2. Suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkap dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 3. Kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif, menunggu sebaiknya kondisi. 4. Pengabaian, neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Knight and Kreitner 2003. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.